Telah banyak tokoh-tokoh nasional yang menyinggung masalah hak angket dari DPR sendiri. Apakah DPR akan berani mengambil hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu? Hola netizen yang tercinta, Habib Rizik Syihab turun gunung dukung hak angket DPR. Habib Rizik menyebut orang buta dan budak tahu ada kecurangan di pemilu 2024. Lebih lanjut, Habib Rizik berharap DPR selaku wakil rakyat bisa segera menggunakan proses politik hak angket untuk mengatasi dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024. Habib Rizik menegaskan tindakan tersebut harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terpecah belah dan bahkan sampai berujung dengan kerusuhan di tanah air. Dia mengatakan pengguliran proses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan, mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi sudah ternodai akibat ulah Hakim MK Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran. Lebih lanjut, Habib Rizik berharap pihak-pihak tertentu tidak mencegah terjadinya hak angket. Jika memang nantinya terbukti tidak ada kecurangan, rakyat pasti menerima. Sebelumnya, Ganjar mendorong dua partai pengusungnya yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun, apabila DPR tidak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi. Ganjar mengungkapkan usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Heboh banget masalah hak angket. Dari 01 sama 03 kita harus hak angket. Dari 02 ngapain sih pakai hak angket segala? Tuh kayak nggak percaya begini begitu. Coba sekarang aku tanya, kalau kamu tidak bersalah tapi kamu dituduh berbuat salah, kamu akan melakukan apa? Kalau saya nih, kalau saya dituduh bersalah tapi saya sebetulnya tidak berbuat salah, saya akan bilang gini, lo mau nyelidikin gue? Selidikin aja. Apa yang mau lo tahu? Bagaimana mekanisme penyelidikan yang lo mau? Dengan cara apa? Cara ini, cara itu, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena gue tahu gue bener, gue akan transparan, gue akan membuka diri gue. Apa yang mau lo tahu? Silahkan tanya. Apa yang mau lo tahu? Silahkan datang ke rumah gue. Lo silahkan selidikin rumah gue kalau perlu. Aku akan bilang gitu kalau aku benar, ya kan? Ya tergantung orangnya ya. Kalau aku sih nggak mau, aku menang tapi dibilang curang gitu loh. Justru aku akan membuka diri, gue bener kok, gue nggak curang, silakan. Lo mau nyelidikin gue gimana caranya, silakan. Gitu loh, itu baru keren. Menang dengan dignity. Seperti kalau kamu udah nonton si Dirty Foods ya, itu ada tuduhan-tuduhan mengkondisikan PJ kepala daerah, terus yang kepala-kepala desa juga dikondisikan. Lalu ada juga politisasi bansos, ya kan, namanya bansos diturunin sebelum waktunya gitu loh, dirapel selama berapa bulan gitu loh. Ada lagi yang bilang karena El Nino. Ya aneh juga, El Nino-nya adanya di mana ya? Kayak aku nih misalnya nih, aku sama teman aku berdua, aku sakit kepala, teman aku nggak sakit kepala, terus aku dikasih Panadol, terus teman aku juga dipaksa dikasih Panadol juga, ya kan nggak bener kan gitu loh. Jadi yang mana misalnya yang kena El Nino yang mana? Oh mungkin dikasih bantuan bencana alam, ya itu bisa double bantuan bencana alam, bansos juga ya kan. Tapi kan nggak semuanya juga jadi harus dikasih karena El Nino di satu tempat yang lain juga dapet. Jadi kecurangan ini sudah sangat berkeliaran ya isunya ya. TSM, terstruktur, sistematis, masif. Mau nggak dibilang gitu? Menang karena curang, nggak mau kan? Berarti harus buka diri untuk diselidiki. Ada lagi yang lain tentang si rekap KPU yang ada penggelembungan data, ya kan? Bukan di 02 aja kok. Aku juga ngakuin 01, 02, 03. Tapi ada baiknya banget untuk diaudit forensik. Jadi udah tahu tuh, ya kan? Jadi semua angka-angka yang tinggi gitu loh, yang tidak sesuai dengan data C1-nya, ya semuanya harus disesuaikan gitu loh. Nggak 02 aja kok, 01, 02, 03, tiga-tiganya disesuaikan gitu loh, biar tahu sebenarnya berapa sih nilainya. Kita kan pengen tahu juga kan. Sebenarnya aku juga sedang membela kamu yang dibilang curang loh. Jangan mau dibilang curang, TSM lagi. Buka diri kamu, ayo audit, ayo ini, ayo itu gitu. Apalagi KPU, Bawaslu, ayo dong. Kamu jangan mau direndahkan kayak gini, dibilang curang-curang. Buka semuanya. Lalu ada juga Roy Suryo ya, pakar telematik
itu dia jelas-jelas menuduh. Dia buka IP address-nya, dia lacak semuanya, dan dia tahu bahwa si server Sirekap ini ada di luar negeri. Dia bilang sih di Singapura gitu loh. Itu udah jelas-jelas dia menuduh loh. Dan dia juga udah bilang tadi malam, itu dari IP address-nya Sirekapnya sekarang udah ada di Indonesia. Tuh diam-diam tuh dipindahin. Mau dituduh kayak gitu. Kalau ini semua nggak bener, justru kamu tantangin. Ayo selidikin. Kamu tidak bersalah, kamu dituduh bersalah. Kamu seharusnya santai dong. Jadi waktu ada usulan hak angket, jangan ditolak. Justru bertanya, 01, 03 mau hak angket? Kami dari 02, kami juga usung hak angket. Supaya kalian tahu bahwa kita ini nggak curang. Kita ini bener, gak ada kecurangan yang kita bikin. Hanya malah nantang-nantang. Terus enggak, kita nggak bisa, enggak hak angket nggak bisa, apa ini segala macem. Ke MK aja. Udah jelas kita pada nggak percaya lagi sama MK. Udah jelas itu gitu loh. Jadi nggak usah ngusul-ngusulin yang kayak gitu, malah jadi lucu. Jadi kalau memang tidak bersalah, lo go aja. Itu jadi keren gitu loh. Karena kan kita juga tahu, hak angket ini bukan soal menang atau kalah loh. Hak angket ini untuk menyelidiki salah atau tidak bersalah. Jadi jangan biarkan ini seperti bola salju gitu loh. Seperti bola salju, ada curang, ada ini, ada itu. Jangan, biarin aja semuanya diselidiki. Sehingga kalaupun kamu benar, kalaupun kamu menang, crystal clear bahwa kamu itu memang menang secara dignity. Oke? Kata Ganjar Pranowo, hak angket saya simpel dan serius. Karena hak angket adalah cara terbaik. Iya. Cara terbaiknya adalah Bapak menerima hasil keputusan, Pak. Karena hak angket itu berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Bapak baru kalah sekali aja udah depresi pengen memecah belah Indonesia. Gimana sih, Pak? Ayolah, Pak, kesatria dikit gitu. Kita buktikan aja di video ini ya. Teman-teman tolong yang nonton, keluarkan suara kalian terkait hak Ganjar. Kalau misalkan kalian setuju tentang hak angket, tolong komen. Tapi kalau kalian tidak setuju, perbanyaklah like di video ini. Ini bukan untuk menaikkan engagement, tapi ini untuk membuktikan bahwa ini adalah perwakilan suara rakyat yang didengung-dengungkan, yang nilainya cuma 17%, setara sama HP lowbat. Partai pengusung rame-rame pergi mendukung untuk menyetujui hak angket. Artinya belum mau mengakui kalah. 70% masyarakat Indonesia sudah mengakui kalau Prabowo bisa menjadi presiden dan Gibran wakil presiden. Tapi ada beberapa partai tidak setuju dan mengatakan itu semuanya curang. Sampai detik ini mereka masih menginginkan pemakzulan untuk Presiden Jokowi. Dan mereka itu yang pengusung dan salah satu partai ingin tetap kalau 01 harus menang. Menurut pendapatku, mereka yang sudah diikat perjanjian dengan utang piutang memaksakan diri supaya 01 menang. Habis kau sudah kelilit pinggang. Tanya dana Ganjar habis 13 miliar, dana Anies habis 11 miliar. Itu pun dari utangan tetangga sebelah. Kalau seumpama Prabowo kalah, nggak ada masalah bagi dia karena masih banyak dana di berangkas. Nggak ada yang memaksakan untuk dia tetap menjadi presiden. Tapi kalau hasil Prabowo-nya menang, jadi bagaimana mereka yang masih kelilit utang? Dibuatlah fitnah, dibuatlah hoax, dibuatlah satu gerakan untuk mengatakan kalau pemilu itu curang. Dibuatlah satu gerakan untuk pemakzulan kepada Joko Widodo. Dibuatlah sebesar-besarnya, sepitnah-pitnahnya supaya masyarakat tetap mendukung 01. Ternyata sekarang masyarakat udah bijak, berpikir dan melihat dengan kacamata yang sehat dan tidak minus. Selamat Jenderal Bintang 4. Hormat Bapak Prabowo. Telah banyak tokoh-tokoh nasional yang menyinggung masalah hak angket dari DPR sendiri. Apakah DPR akan berani mengambil hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu? Ya, perlu kita ketahui bahwa hak angket itu adalah hak penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang sifatnya penting dan berdampak luas kepada masyarakat dan diduga itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa tokoh yang sudah membicarakan tentang hak angket sendiri. Pada umumnya sebenarnya hak angket yang diusulkan oleh Ganjar itu sudah
menimbulkan kontroversi. Ya salah satunya dari Prof. Mahfud bahwa dia tidak mau ikut campur gitu terkait dengan hak angket itu sendiri, karena memang bukan urusannya mereka, bukan urusan paslon gitu. Jadi jangan menyeret-nyeret para paslon ini untuk ya membahas tentang masalah hak angket itu sendiri. Artinya bahwa Prof. Mahfud ini sebenarnya tidak lagi ingin ya berbicara masalah politik, ingin mengangkat masalah hukum dalam hal dugaan penyimpangan. Ya kalau ada dugaan penyimpangan ya silakan bawa ke lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang dugaan penyimpangan atau kecurangan pemilu sendiri. Kemudian ada Prof. Jimli Asdik mengatakan bahwa ini ya hanya gertakan saja gitu. Ya kalau tidak ingin memberikan ucapan selamat kepada yang sudah menang, yang sudah memperoleh suara terbanyak, yaitu adalah Prabowo dan Gibran, jangan memanas-manasi dong gitu. Ya jadi ya para pakar hukum ini sebenarnya sudah mengangkat tentang atau menyinggung tentang hak angket. Ya begitu juga dengan Prof. Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa ya hak angket itu sebenarnya tidak mengubah hasil pemilihan umum. Artinya apa? Ini hanya jalan politik saja, hanya jalan menghalalkan cara supaya membatalkan hasil pemilu. Yang nyata-nyata ya memang Ganjar Mahfud memang sudah kalah. Oleh karena itu kalau ada dugaan kecurangan ya silakan bawa ke MK. Karena itu jalur yang benar. Kalau bawa ke DPR itu menjadi ya tawar-menawar politik lagi. Ya pada akhirnya juga itu akan redam juga gitu. Akan ya tenggelam juga.